utara Pulau Kalimantan, sebuah tirai peradaban membentang, menyimpan kisah ribuan tahun silam. Sungai-sungai besar, urat nadi kehidupan bukan sekedar aliran air. Namun saksi bisu perjalanan dakwah Islam di tanah yang kini bernama Kalimantan Utara. Dari rahim sungai Kayan inilah cahaya Islam perlahan merekah, menyatu dalam serat budaya lokal, menenun harmoni yang tak lekang oleh zaman. Salah satu simpul penting perjalanan abadi itu adalah Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mercusuar iman yang hingga kini masih bernapas, bernejut bersama nadi masyarakatnya. Islam menapakkan kakinya di bumi Kalimantan Utara bukan dengan denting pedang, melainkan dengan untaian kasih dan jejak para niagawan. Pedagang-pedagang dari Jazirah Arab, Gujarat dan pelabuhan-pelabuhan Nusantara bagian barat berlabuh di pesisir, menelusuri sungai-sungai besar sebagai pembawa risalah. Dakwah mereka adalah cermin keteladanan, jalinan perkawinan suci, serta interaksi sosial yang merangkul bukan memaksa. Ya, Kesultanan Bulungan itu berdiri perkiraan sekitar abad 16, 1500-an. Itu dimulai dari sebuah komunitas kecil, suku Dayak di pedalaman Sungai Kayan, yang kita kenal sebagai daerah pedalaman Apokayan. Di sanalah kemudian suku Dayak Kayan ini melakukan migrasi atau perpindahan menuju ke hilir Sungai Kayan, dan kemudian berasimilasi dengan peradaban dari Brunei, dan kemudian dari Sulu, sehingga membentuk suatu semacam melting pot lah begitu, di mana berdiri suatu komunitas baru yang kita sebut sebagai suku Bulungan. Kalau bisa dikatakan tokoh pendiri kerajaan ini itu adalah Datuk Mancang, ya, seorang bangsawan dari Brunei, itu perkiraan sekitar 1500-an, ya, ketika beliau berasimilasi atau bersekutu melalui pernikahan juga dengan masyarakat Dayak Kayan yang sudah bermigrasi ke hilir Sungai Kayan. Yang dulu Dayak Kayannya ini dipimpin oleh Kuanyi, dan kemudian turun-temurun sampai dia punya keturunan perempuan itu bernama Lahebara, dan kemudian dia punya keturunan lagi bernama Kenawai Lumu. Kenawai Lumu inilah yang kemudian menikah dengan Datuk Mancang tadi. Kesultanan Bulungan ini berkembang terutama sekali karena daerah perairan Kalimantan ini adalah perairan perdagangan, dan juga ada beberapa suku lokal yang ada di pesisir. Salah satunya yang besar adalah suku Tidung, dan kemudian ada suku di pedalaman, yaitu suku Dayak Kayan dan Segai terutama sekali. Dua suku ini yang pesisir dan pedalaman ini menjadi sekutu utama Kesultanan Bulungan, sehingga Kesultanan Bulungan ini bisa menegakkan supremasinya bersama dengan suku-suku tadi melalui persekutuan politik maupun pernikahan untuk semacam melawanlah dominasi dari kesultanan sekitar seperti Kesultanan Brunei itu sendiri di utara Kalimantan, kemudian Kesultanan Sulu di utara Kalimantan, Kesultanan Banjar di selatan Kalimantan, dan Kesultanan yang ada di Sulawesi di sebelah timurnya. Kesultanan Bulungan ini menempati posisi strategis di posisi sekitar muara Sungai Kayan ini, yang mana itu perdagangan dari hulu berupa hasil hutan itu akan berkumpul di sini, dan perdagangan dari pesisir itu juga berkumpul di sini. Dia jadi memiliki posisi yang strategis untuk membangun kesultanan yang pada akhirnya menjadi kesultanan paling besar di Kalimantan Utara. Dan tentu saja dari posisi geografis ini, dia bisa mencegah serangan-serangan bajak laut yang dulu pada abad 17, abad 18 itu sangat
rentan sekali di perairan kita, dan juga pengaruh Inggris di Malaysia, pengaruh Spanyol di Filipina, dan pengaruh Belanda di selatan. Jadi dia berada di posisi yang benar-benar strategis, sehingga dia bisa membangun kesultanan yang cukup besar. Ada beberapa tokoh di Kesultanan Bulungan yang dari awal sampai akhir itu menjadi tokoh yang populer lah dalam sejarahnya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu tokoh pendirinya, yaitu Datuk Mancang. Kemudian melalui sebuah proses panjang muncullah Datuk Rashid dari Sulu, yang kemudian meneruskan tradisi kesultanan sampai kemudian menjadi kesultanan yang tadinya hanya bergelar raja atau wira atau pangeran, itu bergelar sultan itu di zamannya Wira Amir atau kita sebut sebagai Amirul Mukminin. Di zaman Wira Amir inilah ada para penyebar agama baik dari Arab maupun yang lokal. Ini mereka inilah yang kemudian tentu saja mendirikan masjid-masjidnya. Dulu ada masjid utamanya di Seriang. Ada masjid utama di Seriang. Terus kemudian karena pergeseran tempat ibu kota kerajaan, itu kemudian di zaman Sultan Datuk Alam Muhammad Khalifatul Adil, itu didirikanlah sebuah masjid kecil di pinggir sungai, tidak di posisi Masjid Kasimuddin ini. Nah, kemudian baru di zamannya Sultan Kasimuddin, beberapa generasi kemudian, seiring dengan penemuan minyak di Tarakan, terus kemudian juga hasil hutan yang terus dikelola dengan baik oleh Kesultanan pada waktu itu, kemudian ada modal lah untuk membangun secara besar-besaran, perombakan besar-besaran. Di zaman Sultan Kasimuddin dibangunlah Masjid Sultan Kasimuddin sebagaimana yang kita ketahui posisinya sekarang dan bertahan sampai sekarang. Pada abad ke-18 hingga 19, syiar Islam semakin mengakar kuat berkat teduhan Kesultanan Bulungan. Para sultan dengan kebijaksanaan dan kearifannya menjadikan Islam sebagai pijakan utama kehidupan tanpa melunturkan kearifan lokal yang telah bersemi di sana. Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mahakarya yang lahir pada abad ke-19, adalah buah karya Sultan Kasimuddin, pemimpin bijaksana dari Kesultanan Bulungan. Dari bilik-bilik masjid inilah ajaran Islam disemai, musyawarah adat digelar dengan hikmat, dan keputusan-keputusan penting kerajaan dirumuskan, menjadi pilar keadilan dan kemakmuran. Pada zamannya, masjid ini melampaui fungsinya sebagai tempat sholat. Ia adalah madrasah bagi jiwa-jiwa muda, pusat pembinaan akhlak mulia, hingga wadah penyatuan masyarakat Bulungan yang beragam. Hingga detik ini, masjid itu tetap berdiri gagah sebagai saksi bisu, penutur bisu perjalanan panjang Islam yang tak pernah padam di tanah Kalimantan Utara. Adapun asal-usul daripada Masjid Sultan Kasimuddin ini tadinya bernama Masjid Jami, Pak. Di awal, di era pada Raja Kedapatan Kesultanan yaitu Sultan Haji Muddin, yaitu kakek kami, ya Sultan yang ke-8. Pada saat itu, karena kita sudah Islam tentunya, daripada itu untuk mengumpul dan menyiarkan secara luas syiar Islam itu sendiri, maka dibangunlah masjid ini yang semula diberi nama Masjid Jami, yaitu Kesultanan Bulungan. Nah, di sini
Adapun maksud dan tujuannya tidak lebih dan tidak bukan. Pertama sekali untuk menjalankan syiar Islam itu yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Sultan tentunya. Dan di mana hal ini juga untuk berkumpulnya masyarakat kita, di mana pada saat itu istana beliau sudah ada memang istana satu, yaitu Istana Tua. Istana beliau yaitu Istana Sultan Ajimuddin. Nah, di mana pada saat itu beliau punya putra, Mbak. Punya putra ada 3, yaitu bernama satu Sultan Kasimuddin, kedua Sultan yaitu Datuk Tiras Sultan Maulana Muhajaruddin, dan juga yang ketiga Datuk Muhammad. Nah, di sini pada saat itu dulu, di mana masjid ini pada menyongsong di bulan-bulan suci Ramadan, sangat ramai sekali. Sebelum bulan Ramadan itu, Pak, sebulan sebelumnya itu sudah mulai ramai di masjid ini. Ornamen-ornamen daripada masjid ini, pertama sekali kaligrafinya yang bernapaskan Islam. Ya, terus itu sama. Terus kedua adalah tiang penyangga, Pak. Ini tiang penyangga ada yang sekian meter panjangnya, ini 10 meter kalau nggak salah. Ya, 10 meter ini yang penyangga ini ada di sini 4, di belakangnya ini ada sebelah sana 4 sana terus. Jadi ini merupakan, orang dulu kan punya apa namanya, Mbak, ya, kalau membangun sesuatu itu semua punya makna, ya, punya arti. Jadi sehingga di hal ini supaya ini tetap naiknya ke atas, Mbak. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah semuanya kita manusia aja peserta, ya, sebagai penerus saja, tetapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah semata, sesuai dengan kepercayaan Islam itu, di mana Islam itu kan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Nah, kedua, kaligrafi, dan juga di sini ada mihrab ini. Mihrab ini ada di sini, ada mimbar. Ukirannya pun juga maka ukiran khas dari Bulungan sendiri. Dan mihrabnya ini juga di depan ada gapura dulu. Ini gapuranya, Mbak, di depan ini dulu. Habis gapura, karena orang belum masuk ke rumah, harus lewati gapura dulu. Di situ kan berikan salam dulu. Nah, setelah salam, berikan salam. Kalau tadi assalamualaikumnya di sana, terus baru masuk melangkah lagi, baru naik kepada rumah, tangga rumah. Ya begitu. Nah, jadi sehingga di dalam hal ini semua punya makna, punya arti sebab di dalam membangun. Jadi tidak asal membangun demikian. Nah, terus di belakang masjid ada lagi, di belakang itu adalah makam-makam sultan. Jadi pas di belakang mihrab ini adalah makam-makam sultan. Jadi yang lebih dekat kepada mihrabnya masjid adalah Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Sultan terakhir, yang Sultan ke-10. Nah, karena beliau ini banyak kiprahnya. Kiprahnya baik sampai beliau ke Banten untuk menunjukkan ilmu Islamnya bagaimana, ya. Nah, datang kepada Banten, sepulang beliau dari Eropa, mampir di Sunda Kelapa, pada saat itu mampir ke Banten untuk memperdalam ilmu daripada Bapak semua. Makanya dulu di sini ada namanya kadi. Kadi itu untuk di istana yang tugas beliau untuk menikahkan putra-putri dan kerabat sultan. Nah, itu satu. Sedangkan naib adalah pengurus masjid. Nah, pengurus masjid itu dengan ini menyatu, Mbak, dengan sultan apa-apa semua. Jadi lapor apa yang kira-kira kurang dan sebagainya itu lapor pada sultan. Nah, sehingga pembangunan masjid ini juga berlatar belakang di mana semua bahan-bahan ini, semua keramiknya itu dari Eropa semua, Pak, dari Belanda. Nah, dari Belanda sesuai dengan tehel yang berada di Istana 1, Istana Sultan Haji Muddin kakek kami.
sama dengan yang ada sekarang ini. Nah, jadi sehingga di era beliau ini Bulungan Tanjung Palas ini dulu merupakan pusat ekonomi, pusat budaya, juga pusat sosial dan budayanya di sini terpatok. Bukan di Tanjung Salor. Jadi semua difokuskan kepada Tanjung Palas. Karena kedudukan sultan di sini, istananya di sini. Kan demikian, Pak. Nah, jadi sehingga hal semacam ini dulu merupakan, dulu Mbak kalau kita ngomong di sini berbayang, nggak usah pakai mic kita. Kalau ngomong di sini, ini berbayang suara kita. Saking kita, karena apa? Terpengaruh usia barangkali kan. Dibangun pada 1700-an ini Mbak. Jadi ada Sultan Hajimuddin. Keunikan Masjid Sultan Kasimuddin terukir dalam perpaduan harmonis arsitektur Islam dan sentuhan budaya lokal. Jika dilihat dari luar, masjid ini memiliki 3 tingkatan atap. Satu atap berukuran besar, satu atap berukuran lebih kecil, dan satunya adalah kubah masjid. Atap masjid ini terbuat dari kayu ulin yang membuat ruangan masjid menjadi lebih teduh. Kayu ulin adalah kayu khas Kalimantan yang termasyhur akan kekuatan dan keabadiannya. Atap bertingkatnya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol spiritual yang mendalam, mengisyaratkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, horizontal dengan sesama manusia, dan melingkupi alam semesta. Ruang utama masjid berbentuk bujur sangkar dan mempunyai 4 tiang penyangga penopang kubah dan 12 tiang pembantu mengelilingi tiang utama. Konon, tiang-tiang tersebut merupakan sumbangan dari 16 daerah di wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan tempo dulu. Uniknya lagi, Masjid Kasimuddin tidak mempunyai jendela, namun memiliki 11 pintu yang terletak di sekeliling bangunan. Keunikan lain dari masjid ini adalah penggunaan tegel motif Eropa yang merupakan sumbangan kerajaan Belanda pada Kesultanan Bulungan. Itu menjadi bukti bahwa Bulungan pernah mendapatkan predikat daerah istimewa. Sultan Kasimuddin wafat pada tahun 1925 dan makamnya ada di bagian barat masjid bersama beberapa anggota kesultanan lainnya. Hingga kini masjid ini tetap menjadi mercusuar spiritual, pusat kegiatan keagamaan yang tak pernah pudar di hati masyarakat Tanjung Palas. Kalimantan Utara adalah kanvas keberagaman, tempat di mana Islam hidup berdampingan, merajut harmoni dengan agama dan kepercayaan lainnya. Toleransi bukanlah sekedar untaian kata, melainkan nafas kehidupan sehari-hari, warisan yang terajut dalam setiap sendi masyarakat. Sejarah Kalimantan Utara tidak lepas dari sejarah Bulungan, karena sebenarnya provinsi Kalimantan Utara ini dulu adalah Kabupaten Bulungan yang lama ya. Ada Kabupaten Bulungan, mekar menjadi Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung terakhir. Nah, 5 kabupaten kota ini pada 2012 bergabung menjadi sebuah provinsi. Nah, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, jadi sejarah apapun, baik sejarah termasuk sejarah Islam, itu tidak lepas daripada sejarah Bulungan ya. Nah, kalau bicara sejarah, menurut yang kami pahami, yang kami ketahui, Islam di Bulungan atau Kaltara saat ini itu dimulai sejak kedatangan salah satu
bangsawan ya, bangsawan dari Brunei ya, dari Kesultanan Brunei, yang mana saat sejarah itu dicatat di Brunei sana bahwa bangsawan ini mencari suatu daerah baru untuk dijadikan tempat penyebaran Islam. Nah, dengan beberapa rombongan pasukannya mendarat di salah satu pesisir Sungai Kayan ya, pinggiran Sungai Kayan. Di sana bertemu dengan seorang putri bangsawan dari suku Dayak ya, suku Dayak Kayan ya. Kemudian dengan persyaratan tertentu akhirnya terjadi pernikahan, dan pernikahan ini sudah dalam catatan kami putri bangsawan tadi sudah masuk Islam. Nah, dari pimpinan dari Kesultanan Brunei tadi ya, itu namanya Datuk Mancang, dan semua pasukannya, rombongan tadi menikahi putri-putri yang ada di yang ada di Bulungan dulu ya, belum ada nama Bulungan. Dari pernikahan inilah muncul keturunan yang namanya suku Bulungan. Itu tahun 1555 ya. Kemudian beranak pinak, berkembang dan sebagainya sampai 200 tahun kemudian. Nah, 200 tahun kemudian ada seorang habaib ya, habib ulama yang dari Demak namanya Syed Abdurrahman bin Faqih. Itu bertemu dengan pimpinan, waktu itu belum ada ini ya, belum ada pimpinan suku ya, namanya Wira Amir. Nah, Wira Amir ini kemudian bersama-sama dan atas nasihat daripada Habib Abdurrahman bin Faqih mendirikan Kesultanan Bulungan, Kesultanan Islam ya. Nah, jadi secara formal 200 tahun kemudian barulah ini berdiri Kesultanan Bulungan ini, dan Sultan tadi diberi gelar Amirul Mukminin oleh Syed Abdurrahman bin Faqih yang juga menjadi mufti ya, atau sekarang ya Menteri Agama atau MUI-nya lah, nah, begitu. Ada seorang Habib lagi yang datang ke Bulungan namanya Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, inilah cikal bakal pendiri institusi Islam pertama di Kaltara, yaitu pesantren Al-Khairat ini yang sekarang kita berada ini. Tradisi gotong royong, saling bahu-membahu dalam perayaan keagamaan, serta menjaga kerukunan adalah permata yang terus dijaga lintas generasi. Dari masa kesultanan yang megah hingga era modern yang dinamis, pesan yang diwariskan tetap sama, tentang iman yang kokoh, kebersamaan yang erat, dan toleransi yang tulus. Hingga kini, Masjid Sultan Kasimuddin tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kejayaan dan tradisi Kesultanan Bulungan yang terus diwariskan kepada generasi penerus.